kehidupan selama di Jerman karena saya bersama Sidra juga udah mendesain uji coba di sana melawan tim-tim yang bisa untuk kita perbaiki kesalahan yang kita alami malam itu. Dan kita mungkin harus lebih fokus lagi meminimalisir kesalahan-kesalahan kita buat sendiri. Saya bilang kepada teman-teman, ayo kita lebih fokus lagi, jangan bikin kesalahan, udah kita coba lagi, jangan takut salah, berani pegang bola. Dan saya rasa posisi pemain saat ini mungkin sedih kalah, tapi saya bilang bermain tidak apa-apa. Sepak bola kadang menang, kadang kalah, kita tidak bisa menang terus. Dari segi taktik, dari segi game plan yang kita ini alhamdulillah bisa berjalan walaupun kita kalah, tapi gak masalah. Saya terima kasih pada pemain Iqbal dan menjalankan skema yang kita bikin. Yang paling penting kita selalu analisa cara mereka bermain, dan jangan lupa juga kita juga harus terus introspeksi tim kita agar bisa lebih baik lagi, dan setiap harinya terus kita matangkan lagi agar bisa memberikan yang terbaik di Piala Dunia 17 nanti. Kalau masalah kritik, masalahnya saya terima ya, karena saya juga sampaikan ke pemain biar pelatih aja, kalau pemain jangan, karena kita memberikan kesempatan buat mereka ini usia 17, inilah masa depan sepak bola kita. Kalau kesalahan-kesalahan itu kita bisa perbaikin, saya yakin bukannya kita kalah 1-0 tadi, mesti kita menang. Berapa kali serangan kalian belum kompak, galauan satu tadi. Ada beberapa momentum, ya. Ayo harus bisa bermain sebagai satu tim, bukan individu, harus satu tim. Masih ada waktu. Ayo kita harus tingkatkan, oke? Ya, ayo. Catatkan hasil minor selama di Jerman, Bima Sakti beberkan kronologinya. Kita banyak kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan kesalahan-kesalahan individu, itu yang menjadi pembelajaran buat kita ke depan. Karena kalau kita mengandalkan counter attack, kita harus benar-benar fix benar siapa yang lari, siapa yang dapat bola, dan itu memang butuh latihan lagi. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti mengungkapkan pandangannya terkait catatan minor skuad Garuda Asia selama menjalani uji coba di Jerman. Dalam 7 pertandingan uji coba tersebut, Timnas U17 Indonesia menelan 4 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 1 kemenangan. Meskipun hasilnya tidak memuaskan, Bima Sakti mengakui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan performa para pemain. Menurut Bima Sakti, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh para pemain adalah adaptasi terhadap cuaca di Jerman yang berbeda dengan di Indonesia. Lama waktu yang ditempuh selama 5 minggu juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi penurunan performa. Namun, pelatih berusia 47 tahun itu tetap melihat kemajuan dalam permainan timnya. Pemain-pemain memiliki chemistry yang baik setelah menjalani TC panjang dan persiapan mereka berjalan lancar sesuai rencana. Ada 7 uji coba. Progresnya di awal kita mengalami penurunan karena mungkin cuaca. Lamanya TC yang 5 minggu. Agak sedikit drastis memang kondisi pemain. Demikian kata Bima Sakti dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Meskipun ada kelemahan yang harus diperbaiki, Bima Sakti memberikan apresiasi atas progres yang ditunjukkan oleh para pemain. Secara keseluruhan, pelatih berpengalaman ini masih memiliki waktu 2 pekan sebelum Piala Dunia U17 2023 dimulai untuk memperbaiki kekurangan Timnas U17 Indonesia. Tapi dari segi permainan, mereka menunjukkan progres. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Demikian tambahnya. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah koordinasi antar pemain dalam bertahan dan menyerang. Bima Sakti menyadari bahwa hal ini krusial untuk meraih hasil yang baik di Piala Dunia U17 yang akan datang. Pada tanggal 10 November, Timnas U17 Indonesia akan memulai pertandingan perdana melawan Ekuador. Setelah itu, mereka akan melawan Panama pada tanggal 13 November dan Maroko pada tanggal 16 November. Sebelum berangkat ke Surabaya, Timnas U17 Indonesia juga akan mematangkan strategi dan kemampuan tim di Jakarta. Bima Sakti menjelaskan bahwa meskipun ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, dia yakin Timnas U17 Indonesia dapat menghadapi tantangan dengan baik.
Dia optimis bahwa melalui kerja keras, dedikasi, dan kerjasama tim, Garuda Asia dapat mencapai hasil yang membanggakan di Piala Dunia U17 2023. Ada beberapa kekurangan, kelemahan yang memang harus kita benahi. Mudah-mudahan 2 minggu sebelum Piala Dunia nanti, kita bisa memperbaiki kekurangan itu. Demikian pungkasnya. Sebagai pelatih, Bima Sakti berharap agar pemain-pemain dapat belajar dari pengalaman TC di Jerman dan menjadi lebih matang dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting. Dia menekankan pentingnya mental dan fisik yang kuat serta komitmen tim untuk mencapai kesuksesan. Dalam mengakhiri pernyataannya, Bima Sakti menyampaikan semangat dan harapannya untuk Timnas U17 Indonesia. Dia percaya bahwa dengan dukungan penuh dari seluruh bangsa Indonesia, Garuda Asia akan menjadi kebanggaan bagi negara ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pemain Timnas U17 Indonesia terus berjuang untuk memberikan hasil terbaik di Piala Dunia U17 2023. Skuad Garuda Asia baru saja kembali ke tanah air setelah menjalani pemusatan latihan di Jerman. Di sana mereka juga bertanding dalam laga uji coba untuk mematangkan taktik dan matang. Setelah tiba di Indonesia, Iqbal Gui Jangge dan kawan-kawan akan kembali berkumpul di Jakarta dan Surabaya sebagai persiapan akhir. Erick Thohir menjelaskan, selama TC memang pemain Timnas U17 Indonesia dituntut agar mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Apalagi Piala Dunia U17 2023 sudah di depan mata, dan lawan yang akan dihadapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia juga meminta agar pemain skuad Garuda Asia tidak merasa dibebani selama persiapan ini. Saya waktu itu bilang mumpung kalian di sana, kalian menangis. Lebih baik menangis di sana, TC Timnas U17 Indonesia. Bukan nangis di sini, jangan jadi beban. Demikian kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari laman Instagram pribadinya. Pemain Timnas U17 Indonesia harus punya keyakinan untuk bisa memberikan yang terbaik di laga nanti. Bermain di kandang membuat anak asuh Bima Sakti lebih percaya diri dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Tapi jadi target kalian, kita main di kandang buatlah mereka menangis, bukan kita yang menangis. Demikian tegasnya. Ketua Umum PSSI meminta semua pemain untuk menjaga diri dan bersiap untuk Piala Dunia U17 mendatang. Dia juga meminta mereka sabar karena sebentar lagi akan berada di lapangan dan mengukir sejarah. Saya yakin kalian bisa kasih lebih, karena saya tahu sudah ada peningkatan. Masih ada waktu, tolong beberapa minggu ke depan fokus jaga kesehatan. Berkorbanlah beberapa hari ke depan karena ini momen sejarah. Demikian pungkasnya. Pada Piala Dunia U17 2023 nanti, Timnas U17 Indonesia akan melawan Ekuador pada 10 November. 2 laga selanjutnya, skuad Garuda Asia menantang Panama pada 13 November dan melawan Maroko 16 November. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti memiliki harapan dan rencana untuk para pemain seusai kembali dari menjalani pemusatan latihan atau TC di Jerman. Setelah menjalani laga uji coba terakhir pada 20 Oktober lalu, Timnas U17 Indonesia pun tak butuh waktu lama kembali dan mereka bertolak ke tanah air pada Senin 23 Oktober 2023. Dengan begitu, para pemain harus langsung mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023. Setelah tiba di Indonesia, Bima Sakti dan tim tentu saja tak bisa hanya diam. Para pemain Timnas U17 Indonesia dipastikan akan langsung menjalani persiapan kembali. Apalagi ajang Piala Dunia U17 hanya tinggal menyisakan waktu 2 pekan. Tentu saja Bima Sakti harus memaksimalkan persiapan tim Merah Putih untuk menghadapi ajang 2 tahunan tersebut. Setelah menjalani TC 5 pekan di Jerman, Bima Sakti mengatakan bahwa para pemain tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan cuaca Indonesia. Apalagi ada perbedaan mencolok terkait cuaca di Jerman yang dingin dan Indonesia yang panas.